Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmatri Cahyani dengan NIM 34022210053 dari kelas reguler manajemen B, Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Pertama adalah payback period atau PP. Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proses atau aliran kas neto, net cash flow, di mana payback period dibagi menjadi dua bagian, yaitu payback period jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek berbeda jumlahnya setiap tahun, dan yang kedua yaitu payback period jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek sama jumlahnya setiap tahun. Ini saya akan menghitung berapa tahun pengembalian investasi jika pengembalian investasi jumlah sama setiap tahunnya dan jumlahnya berbeda setiap tahunnya. Kita akan buka dulu materinya. Payback period atau PP. Payback period jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek berbeda jumlahnya setiap tahun bisa menggunakan rumus payback period sama dengan N plus A min B per C min B dikali 1 tahun, di mana N adalah tahun terakhir di mana arus kas masih belum bisa menutupi initial investment. A adalah jumlah initial investment, B jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N, dan C adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1. Di sini juga ada rumus payback period jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek sama jumlahnya setiap tahun. Rumusnya yaitu payback period sama dengan initial investment per cash flow dikali 1 tahun. Nah, sekarang kita langsung saja ke contohnya. Nah, di sini sudah ada soal. PT Berkah Prima saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Informasi lain kedua proyek tersebut adalah sebagai berikut. Mesin A. Untuk investasi pada mesin A yaitu sebesar 28 juta, sedangkan untuk mesin B yaitu sebesar 32 juta. Untuk umur ekonomis antara mesin A dan mesin B sama, yaitu 6 tahun. Tetapi untuk nilai residunya berbeda. Mesin A nilai residunya 0, sedangkan mesin B nilai residunya 5 juta. Nah, di sini ada EAT atau earning after tax atau laba setiap pajak. Nah, di sini jika laba setiap pajak setelah pajaknya sama, bisa menggunakan rumus sama dengan SLN. Tetapi jika berbeda, bisa menggunakan rumus sama dengan SYD. Nah, di sini tingkat bunganya yaitu ketentuannya 15%. Untuk yang pertama, kita akan menghitung payback period. Untuk payback period di sini ada nilai IAT. Nah, di sini kan 8 juta. Untuk penghitungannya kita akan menggunakan secara otomatis. Caranya yaitu sama dengan klik ini, lalu jangan lupa kita kunci dan enter. Lalu kita tarik ke bawah. Lalu untuk depresiasi bisa menggunakan rumus SLN karena di sini kan sama nilainya, jadi kita menggunakan rumus SLN seperti ketentuan ini. Jadi sama dengan SLN untuk posnya yaitu initial investment, jangan lupa kunci, titik koma, salvage atau nilai residu. Di sini nilai residunya 0, maka 0, titik koma. Lalu life-nya atau umur ekonomis, yaitu umur ekonomisnya 6 tahun. Titik koma, 6, enter. Lalu kita tarik ke bawah. Dan untuk cash flow, rumusnya yaitu sama dengan EAT
ditambah dengan depresiasi, lalu enter. Kita tarik ke bawah. Untuk mencari nilai rata-rata, kita bisa kita bisa blok dulu. Lalu ke formula, auto sum, dan average. Untuk payback period, rumusnya yaitu sama dengan initial investment dibagi dengan cash flow, lalu enter. Kita bisa menggunakan 2 digit di belakang koma seperti ini, 2,21. Nah, di sini hasilnya untuk payback period yaitu 2,21 tahun atau bisa dibaca dengan 2 tahun 2 bulan. Selanjutnya kita akan mencari nilai mesin B. Nah, di sini untuk mencari depresiasi kita menggunakan rumus sama dengan SYD karena nilai ininya berbeda. Jadi sama dengan SYD kurung buka cost atau initial investment, jangan lupa kunci, titik koma, salvage atau nilai residu, untuk nilai residu cara penulisannya 5E6. E6 adalah jumlah 0 pada jumlahan 5 juta. Lalu titik koma, life atau umur ekonomis 6 tahun. Maka di sini kita tulis 6 titik koma lalu per atau periode tahun 1 dan enter. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, untuk cash flow kita bisa mencarinya dengan cara sama dengan jumlah EAT ditambah dengan depresiasi dan enter. Lalu tarik ke bawah. Untuk mencari nilai rata-rata kita bisa blok, lalu pilih menu formula, auto sum, dan average. Untuk sebelum kita menghitung payback period pada mesin B, kita harus menghitung dulu investasi awal, cash inflow tahun ke-1, ke-2, dan ke-3. Caranya yaitu untuk investasi awal kita bisa klik ini sama dengan investasi awal, initial investment, enter. Lalu untuk cash inflow tahun ke-1 yaitu ini, jadi kita sama dengan cash inflow tahun ke-1, enter. Lalu untuk invest belum kembali, kita bisa mencari dengan cara untuk mencari nilai invest belum kembali, caranya sama dengan investasi awal dikurangi cash inflow. Investasi awal dikurangi cash inflow, enter. Nah, untuk cash inflow tahun kedua, kita bisa klik sama dengan, lalu pilih investasi tahun kedua, enter. Dan untuk invest belum kembalinya, sama dengan cash inflow tahun kedua, invest belum kembali, yang
yang ini dikurangi dengan cash inflow tahun kedua. Bentar. Lalu untuk cash inflow tahun ketiga sama dengan, kita bisa pilih tahun ketiga lalu enter. Dan untuk kelebihan caranya yaitu sama dengan invest belum kembali ini dikurangi dengan cash inflow tahun ketiga cash inflow yang ini dikurangi cash inflow tahun ketiga, lalu enter. Nah, di sini akan terjadi minus. Kita akan ubah dulu warnanya agar terlihat jelas. Lalu untuk kelebihan bulan, caranya sama dengan kurung buka min total kelebihan ini dibagi cash flow tahun ketiga kurung tutup lalu dikali dengan 12. Lalu kita akan mengubahnya menjadi 2 desimal 10,54 atau dibaca dengan 10 bulan. Nah, di sini untuk payback period yaitu sama dengan 36 dikurangi kelebihan bulan sama dengan kurung buka 36 dikurangi kelebihan bulan kurung tutup lalu dibagi 12. Hasilnya 2,12. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa jika mesin A akan kembali setelah 2 tahun 2 bulan, namun mesin B akan kembali setelah 2 tahun 1 bulan. Yang kedua di sini ada average rate of return atau ARR, yang mana merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak EAT dengan rata-rata investasi. Rumusnya yaitu ARR sama dengan rata-rata EAT atau average earning tax per rata-rata investasi atau average investment dikali 100%. Nah, di sini saya akan menghitung rata-rata pengembalian bunga investasi mesin A dan mesin B. Langsung saja kita ke datanya. Nah, di sini untuk kolomnya sama seperti yang payback period tadi. Nah, di sini untuk mencari EAT juga sama, yaitu sama dengan kita klik ini, lalu enter, dan kita bisa tarik ke bawah. Selanjutnya untuk depresiasi sama dengan kita bisa membawanya dari data payback period ini, lalu enter, lalu kita tarik ke bawah. Untuk cash flow yaitu sama dengan EAT ditambah dengan depresiasi. Kita bisa tarik ke bawah. Nah, di sini seharusnya total. Perbedaannya yaitu jika di sini rata-rata, maka di sini total. Untuk ininya kita bisa blok, kita pilih formula lalu auto sum. Lalu untuk rata-rata investasi yaitu sama dengan initial investment dibagi
dengan umur ekonomis. Umur ekonomisnya tadi yaitu 6. Maka 6 tahun, maka di sini 6 liter. Lalu untuk rata-rata EAT sama dengan total EAT, enter. Total EAT dibagi umur ekonomis yaitu 6 dan enter. Selanjutnya untuk average rate of return yaitu sama dengan rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi, enter. Kita akan ubah menjadi untuk mesin B. Di sini untuk depresiasi kita akan dari sini yaitu sama dengan payback period dan enter. Lalu kita tarik ke bawah. Selanjutnya untuk cash flow sama dengan EAT ditambah depresiasi, enter. Tarik ke bawah. Nah, di sini juga sama, harusnya total. Untuk di sini kita bisa blok formula auto-sum. Rata-rata investasi sama seperti tadi, yaitu sama dengan initial investment dibagi dengan umur ekonomis, itu 6. Rata-rata EAT kita bisa ke sini, lalu untuk rata-rata EAT yaitu total EAT, total EAT sama dengan total EAT dibagi 6. Untuk average rate of return yaitu kita bisa pilih ini, lalu Ctrl C, di sini enter. Nah, di sini maka kita mendapatkan hasil yaitu pengembalian bunga rata-rata untuk mesin A yaitu 171,43%. Sedangkan untuk mesin B yaitu 28,13%. Di sini jelas kita akan memilih persenan yang paling banyak. Namun karena ini baru ada 2 data, kita belum bisa memilih akan memilih antara mesin A atau mesin B. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.